Hai, halo teman-teman semua, balik lagi di channel aku, Niki. Sebelum ke videonya, Niki mau ucapin selamat berpuasa untuk yang menjalankan. Semoga puasanya lancar ya. Oke, kita mulai. Nah, di video yang kemarin itu, yang terakhir itu kan Niki rujuk kan di satu rumah sakit di Bandung. Nah, Niki langsung masuk ke IGD dan langsung ditangani. Setelah ditensi, ternyata masih 190/110 juga. Terus awalnya dikasih obat untuk penurun darah tingginya. Kayak ada obat di bawah lidah gitu dimasukinnya gitu. Nah, setelah si obat yang di bawah lidah itu habis, Niki masukkan karena nungguin ruangannya dulu. Nah, di ruangan itu tuh ada Niki lupa namanya. Yang pasti Niki itu dipasang infusan, terus si infusan ini tuh dikasih obat anti kejang. Nah, di sini tuh Niki baru pertama kali ngerasain panas dari atas sampai bawah itu panas. Dan kata si susternya itu bilang, sebelumnya udah bilang sih, nanti ini ke badan agak panas ya, jangan kaget, katanya tuh kayak gitu. Dikirain Niki panasnya tuh kayak orang panas demam atau kayak gimana gitu kan ya. Ternyata itu kalau bahasa Sundanya itu heab, itu tuh kayak di sauna tapi bener-bener dari atas sampai bawah gitu. Abis obat yang infusan tadi anti kejangnya, Niki itu dipindahin ke satu ruangan kayak ruangan isolasi gitu, yang cuman Niki sendirian aja yang ada di situ tuh sama suster lah. Nah, di situ itu Niki nggak boleh ngomong sama siapapun, nggak boleh minum, detensinya dicek berkala juga. Nah, di situ Niki sampai jam 12:30 malam. Nah, dari 12:30 malam itu Niki haus banget gitu ya, pengen minum. Nah, setelah minum, suster ngecek kan udah ada pembukaan atau belum. Nah, setelah dicek itu ternyata udah pembukaan satu nih. Nah, setelah si pembukaan satu, nggak lama kemudian dicek tensian darah kan. Nah, di situ tensinya tiba-tiba 201/140. Dan nggak lama Niki itu kebawa muntah. Nah, si muntah itu adalah reaksi dari tubuh Niki yang kalau kata susternya udah nggak kuat dan menuju ke kejang gitu. Jadi harus segera ditindak. Dan Niki di situ wajib untuk sesar. Nah, kenapa harus sesar? Karena itu bisa membahayakan ibu dan janinnya juga. Nah, ternyata sesar itu nggak lama ya, cuman kurang lebih paling lama setengah jam deh, kerasa aku ya. Nah, kerasa aku itu pokoknya beres sesar itu jam 1:10 beres sesarnya. Tapi untuk keseluruhan sampai dede bayinya beres juga itu tuh jam 1:17. Jadi Niki melahirkan itu tanggal 20 Februari tahun 2020. Nah, kebanyakan orang nyangkanya Niki sesar di tanggal itu tuh karena tanggalnya cantik, padahal mereka nggak tahu kalau di belakangnya itu ada proses yang harus dilalui. Nah, setelah beres dari semua itu, Niki nggak langsung dipindahin ke kamar nih, karena tensi Niki nggak turun-turun dari 201/140. Niki dilarikan ke ICU selama 1 hari 1 malam. Satu hari 1 malam. Nah, di situ tuh rasanya nggak enak banget gitu ya, dan jangan sampai kalian atau moms yang lain juga ngerasain di ruangan ICU itu kayak gimana. Bisa bilang di sana itu nggak enak banget. Yang pertama, waktu setelah sesar itu suntikan baalnya itu habis di situ. Terus yang kedua, nggak ada siapa-siapa yang nemanin, hanya ada alat dan alat aja.
Terus yang ketiga, di sana tuh sepi banget gitu. Jadi kita mau manggil suster segimana juga, jadi apa ya, ngerasanya tuh kita aja sendiri gitu di dalam ruangan itu. Setelah dari ICU, aku dipindahkan ke ruangan biasa. Nah, di situ kan ada pengecekan dokter ya. Kalau aku dokternya ada dua, ada dokter kandungan sama dokter spesialis dalam. Nah, aku tanyakan ke salah satu dokter itu, sebetulnya aku itu kenapa? Kok bisa sampai muntah, terus masuk ICU, itu kenapa dan apa Penyebab atau alasannya. Nah, ternyata Niki itu terdeteksinya dari usia 31 weeks itu tensian udah 140/90. Nah, si dokter itu ngecek kan buku ini, buku yang pink ini. Nah, diceklah si yang terakhir ini. Kalau ini di 31 weeks, ini 140/90, ini 130/80, ini mulai agak turun karena ke bawah batuk. Nah, ini yang terakhir, karena terakhir ke bidan itu 150/100. Nah, si bidan itu nyuruh untuk tes urin lagi, cuman masih hasilnya negatif. Nah, USG kan, dari situ ketahuan kalau misalkan urinnya positif 3. Niki nggak banyak tanya sama dokter. Nah, di sini Niki searching kan, preeklamsi itu apa sih? Kok bisa sampai harus sesar? Apa nggak bisa ditahan buat normal aja kayak gitu? Jadi si preeklamsia ini tuh keadaan peningkatan tekanan darah tinggi disertai dengan kerusakan organ. Nah, kayak misalkan kerusakan gangguan penglihatan atau kerusakan hati, kerusakan ginjal, atau adanya protein dalam urin. Ternyata si preeklamsia ini itu adalah salah satu dari penyebab kematian nomor 2 pada ibu hamil setelah pendarahan. Ini bersyukur banget karena masih diberikan kesehatan ibu dan bayinya, dengan berat bayinya masih normal. Karena kebanyakan yang terkena preeklamsi ini antara bayi atau ibunya ada salah satu yang tidak terselamatkan. Terus yang kedua, dua-duanya selamat, tetapi bayinya berat badannya di bawah rata-rata atau misalkan di bawah 2,5 kilo. Terus yang ketiga, nggak banyak juga yang tidak terselamatkan dua-duanya, seperti itu. Nah, si preeklamsi ini tuh terjadi pada usia 5 bulan atau 20 minggu. Jadi, sudah tergolongkan dengan preeklamsi berat, itu harus segera dihentikan kehamilannya, atau bisa dibilang harus melahirkan secara langsung kayak gitu. Karena takutnya jika dilanjutkan itu akan membahayakan ibu dan janinnya kayak gitu. Di sini Niki mau sedikit kasih tahu ke mom semua. Nah, untuk takaran darah tingginya, nah untuk normalnya itu di 120/80 atau di bawahnya. Yang termasuk ke preeklamsi ringan itu dari 140/90. Biasanya ada gejala sakit kepala, sakit ulu hati, dan kaki bengkak gitu ya. Nah, untuk yang preeklamsi berat itu masuknya ke tekanan darah tinggi dari 160/100. Biasanya disertai dengan gejala gangguan dari penglihatan kayak buram atau kunang-kunang kayak gitu. Terus gangguan ginjal,
terus sesak nafas, sakit ulu hati, dan kaki bengkak yang berat. Jadi kalau misalkan ditekan lama banget baru bisa timbul lagi. Selesai untuk sharing ke mom semua tentang cerita kehamilan Niki. Terima kasih yang udah nonton dari yang promil sampai dengan yang preeklamsi ini ya. Semoga mom semua diberikan kesehatan dan juga keselamatan dalam melahirkan dede bayinya. Dan untuk mom yang sedang berikhtiar, semoga di tahun ini segera mendapatkan garis 2 ya. Cukup dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di-share juga ya. Selamat berpuasa semuanya. See you on my next video.